Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesti Yuantika dengan NPM 24034010121 dari kelas Bahasa Indonesia G527. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa kesalahan berbahasa yang saya temui di lingkungan sekitar. Kesalahan ejaan yang pertama yaitu setrika, terdengar seperti adaptasi dari bahasa Belanda yaitu Strijkijzer. Pembenaan ejaan yang benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah setrika. Yang kedua adalah dapur, D-A-P-O-E-R. Penulisan dapur merupakan penulisan kata tidak baku bahasa Indonesia modern, karena dapur merupakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen yang digunakan sebelum ejaan bahasa Indonesia disempurnakan. Meskipun sering digunakan sebagai nama tempat atau branding usaha, menurut EYD atau ejaan yang disempurnakan, kata yang baku adalah dapur, D-A-P-U-R. Jadi, kesimpulannya DAPOER merupakan bentuk kuno dari DAPUR. Meskipun sah-sah saja digunakan untuk gaya estetika atau nama restoran, akan tetapi tidak disarankan untuk penulisan akademik atau formal lainnya. Yang ketiga adalah apotik. Ejaan apotik salah karena tidak sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baku. Ejaan yang benar yaitu apotek, A-P-O-T-E-K. Karena dalam bahasa Indonesia kita mengikuti sistem ejaan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang sudah disesuaikan dengan bentuk aslinya dari bahasa asing yang masuk. Nah, kata apotek sendiri berasal dari bahasa Belanda APOTHEEK yang kemudian disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Perubahan ini dilakukan untuk mencerminkan pelafalan yang lebih sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang keempat adalah rezeki. Pembetulan yang benar adalah rezeki. Alasannya karena rezeki berasal dari bahasa Arab yaitu rizki yang artinya pemberian. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang baku, huruf Z digunakan untuk menyatakan bunyi yang berasal dari bahasa Arab. Sedangkan jika menggunakan huruf J tidak tepat digunakan karena tidak sesuai dengan pengucapan aslinya. Yang kelima adalah dijual. Penulisan tersebut salah karena yang benar yaitu digabung atau tanpa spasi. Alasannya karena dijual merupakan kata kerja pasif yang terdiri dari imbuhan di dan juga kata dasar jual. Imbuhan seperti di, ke, dan juga ter harus ditulis serangkai atau digabung dengan kata dasarnya jika membentuk kata kerja. Yang keenam, penulisan pada papan tersebut kurang tepat karena terdapat pemborosan kata. Supaya lebih ringkas dan tidak boros kata, penulisan tersebut dapat disederhanakan dengan menggabungkan posyandu balita melati dan posyandu lansia menjadi satu baris. Jadi posyandu balita dan lansia melati. Kesalahan yang kedua terdapat pada penggunaan tanda koma. Seharusnya pada penulisan kalimat setelah RW 3 terdapat tanda koma, setelah Kelurahan Ketintang terdapat tanda koma, setelah Kecamatan Gayungan juga terdapat tanda koma, dan juga menambahkan tanda titik di setiap akhir kalimat. Terakhir yaitu telepon. Telepon merupakan bentuk yang tidak baku. Bentuk yang baku adalah telepon. Alasannya karena telepon berasal dari bahasa Inggris yaitu telepon yang kemudian disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yaitu telepon. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.